Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, kami dapat melihat betapa luar biasa Engkau dalam kehidupan kami, di mana Engkau menuntun kami Tuhan sepanjang hari Sabat ini. Kami begitu menikmati akan firman yang kami dengar. Dan sebelum kami istirahat pada malam hari ini Tuhan, kami rindu datang kembali ke hadirat-Mu, memohon hikmat ketika kami akan mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan yang baik, Engkau tahu kami orang berdosa tidak dapat mengerti akan firman-Mu, tetapi firman-Mu katakan kepada kami bahwa jikalau Roh Kudus datang maka Ia akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, buka mata rohani kami agar kami dapat mengerti apa yang sebenarnya ingin Kau sampaikan kepada kami. Berkati hamba-Mu secara khusus ya Tuhan, sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib Kristus dan biar hanya Kristus dan kebenaran saja yang terlihat dan kami mendapatkan berkat yang berasal daripada surga. Terima kasih ya Tuhan, karena kami berada di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, selamat minggu bekerja buat kita semua. Selamat malam. Oke, ya, siapa yang sudah lelah pada malam hari ini? Oke, sebagian lelah ya, seperti diskusi kita tadi pagi ya. Oke, saudara-saudara, kita melanjutkan apa yang akan kita pelajari dari pelajaran-pelajaran kemarin. Ya, saya harap kita kembali membuka catatan kita. Baiklah, kita malam hari ini kita Bible study kembali, saudara. Oke, dalam pelajaran kemarin kita bahas tentang pekabaran malaikat keberapa? Malaikat yang ketiga, benar? Dan kemudian kita melihat bahwa pekabaran malaikat ketiga ada berapa bagian? Ada dua bagian. Yang pertama adalah peringatan, yang kedua adalah apa? Anda masih ingat? Oke, Faith of Jesus. Oke, thank you ya. Oke, tapi sekarang kita akan melihat satu sisi lagi dari pekabaran tiga malaikat saudara, atau dari pekabaran malaikat yang ketiga. Di Wahyu pasal 15, kalau saudara pergi ke dalam Wahyu pasal 15, di Wahyu pasal yang ke-15 saudara, ya kita menemukan sebuah deskripsi sekelompok orang-orang kudus di akhir zaman dalam Wahyu pasal 15. Nah, kelompok ini yang dideskripsikan dalam Wahyu 15 adalah kelompok yang telah menang terhadap binatang, patungnya, bilangan dan tandanya saudara. Alkitab katakan kepada kita, oke, oke, ya dalam Wahyu pasal yang ke-15 ayat yang kedua, Alkitab katakan, dan aku melihat sesuatu ya bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri siapa saudara? Orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Perhatikan baik-baik saudara. Alkitab katakan kepada kita dalam penglihatan Yohanes melihat dalam Wahyu pasal 15. Dia melihat ada sekelompok orang yang berdiri di tepi lautan kaca yang telah mengalahkan binatang, patungnya dan bilangan namanya. Tapi mungkin pertanyaan kita ketika kita bahas Wahyu pasal 15 adalah bagaimana kelompok orang-orang kudus ini, orang-orang kudus yang akan hidup ketika Yesus datang, bisa mendapatkan kemenangan dari binatang, patungnya, dan bilangan namanya. Benar gak? Itu bahasa mudanya. Bagaimana mereka bisa menang? Bagaimana cara mereka bisa menghadapi krisis yang luar biasa yang terjadi di planet bumi, yang mana Alkitab katakan gak pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Bagaimana caranya saudara? Mereka bisa melewati krisis besar ini. Jawaban atas pertanyaan itu adalah karena mereka mempraktekkan apa yang Alkitab sebut sebagai ketekunan orang-orang kudus. Ini yang terjadi. Nah, tahukah kita bahwa ungkapan ketekunan orang-orang kudus muncul dua tempat. Kalau saudara punya catatan bisa catat ya. Muncul dua tempat di tempat yang sangat penting dalam buku Wahyu. Saya ungkapkan sekali lagi. Ya. Ungkapan daripada apa? Ketekunan orang-orang kudus ini muncul di dua tempat penting di kitab Wahyu. Yang pertama, itu muncul dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-10 saudara. Ayat ini, Wahyu 13 ayat 10, tepat sebelum ayat-ayat yang berbicara tentang binatang yang keluar dari dalam bumi. Oke? Ini tepat sebelum itu saudara. Di mana binatang ini ya akan melakukan sesuatu yang sangat mengerikan. Kita kan nggak bahas itu saudara karena kita nggak punya waktu. Perhatikan baik-baik. Alkitab katakan kepada kita dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang 10.
Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah Indonesia kita katakan ketabahan, sebenarnya passion juga. Ketekunan dan iman orang-orang kudus. Perhatikan. Wahyu 13 ayat 10 mengungkapkan kepada kita bahwa yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus ini. Dan kalau saudara buka kitab saudara, Alkitab saudara, Wahyu pasal 11 ya, menggambarkan seekor binatang yang muncul dari dalam bumi, dan binatang ini Alkitab katakan kepada kita adalah kuasa yang menganiaya di akhir zaman. Alkitab katakan yang akan menyebabkan dunia akan masuk ke dalam sebuah krisis yang digambarkan atau yang kita sebut sebagai tanda binatang. Ini yang terjadi saudara. Jadi ketekunan orang-orang kudus dari apa yang kita lihat di Alkitab ini adalah kemampuan satu kelompok ya tepat sebelum krisis akhir zaman tiba dalam menghadapi binatang, patungnya, dan tandanya. Saya ulangi sekali lagi saudara. Ketekunan orang-orang kudus adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu kelompok tepat sebelum krisis akhir zaman tiba ketika menghadapi binatang, patungnya, dan bilangan atau tandanya. Nah, ini tempat pertama di dalam kitab Wahyu kita menemukan ketekunan orang-orang kudus. Tempat kedua di mana kita menemukan kata ketekunan orang-orang kudus terdapat dalam Wahyu pasal 14 ayat 12. Yaitu pekabaran malaikat yang ketiga. Nah, kalau saudara tahu, ini merupakan kesimpulan. Tadi malam saya katakan ini merupakan kesimpulan daripada pekabaran malaikat yang ketiga. Oke, ini adalah sebuah kesimpulan ya dari pekabaran malaikat yang ketiga, saudara. Yang mana pekabaran malaikat ketiga katakan kepada kita dalam Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 11 yang mengatakan bahwa barang siapa menyembah binatang dan patungnya maka dia akan menerima cawan murka Allah yang disediakan dalam cawannya yang penuh dengan ini saudara. Artinya apa saudara? Kita bisa melihat bahwa Wahyu pasal 14 ayat 12 sebelumnya berbicara tentang apa? Tentang penyembahan kepada patung, peringatan kepada patung. Kita lihat sekali lagi saudara, Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Oke, kita ambil konklusi jadi saudara. Jadi kita melihat dalam Wahyu pasal 13 ayat 10. Ungkapan ketekunan orang-orang kudus ini muncul tepat sebelum krisis akhir zaman. Karena setelah ayat 10, ayat 11-nya bicara tentang binatang yang keluar dari dalam bumi yang akan membuat seluruh dunia menyembah patung binatang itu. Dan Wahyu pasal 14 ayat 12 berbicara setelah dia berbicara tentang penyembahan kepada binatang, diungkapkan bahwa yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Jadi jelas saudara, ketekunan orang-orang kudus dari dua ayat yang kita lihat di buku Wahyu mengacu kepada satu kelompok di akhir zaman yang memiliki kemampuan khusus ya di mana mereka menghadapi satu krisis di dalamnya. Nah, sekarang yang perlu kita mengerti untuk lebih lanjut adalah kita perlu mendefinisikan istilah-istilah ini. Yang pertama, yang perlu kita definisikan adalah kata ketekunan ini atau passion ini. Ya, lalu kita akan melihat orang-orang kudus ini siapa yang dibicarakan. Nah, kata ketekunan saudara di perjanjian baru itu adalah hupomone dalam bahasa Yunaninya. Nah, ada dua kata dalam perjanjian baru ya, dua kata utama menggambarkan ketekunan. Yang satu kalau King James Version menerjemahkannya adalah panjang sabar, itu adalah makrotumia. Itu artinya adalah panjang sabar atau tahan menderita. Nah, tetapi kata yang dipakai dari Wahyu 13 ayat 10, Wahyu 14 ayat 12, di mana disebutkan ketekunan orang-orang kudus, itu bukan makrotumia. Tapi yang digunakan adalah hupomone. Yang tadi pagi Bro Wilson bilang Yesus itu apa? Dia menderita, tahan menderita, itu hupomone bahasanya saudara. Nah, kata ini, apa arti kata hupomone? Itu artinya adalah tetap bertahan, apapun resikonya, gigih, tidak putus asa, tidak goyah, tetap berdiri teguh, tidak menyerah, berani menentang serangan dalam situasi yang tidak memungkinkan. Itu arti hupomone. Dengan kata lain, kata itu artinya
Hupomone, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus, itu berarti bukan hanya duduk, diam, dan katakan, "Oke, baik, saya bersabar. Yang penting saya bersabar." Enggak begitu. Tapi itu adalah suatu daya tahan, suatu kegigihan, dan itu adalah kata yang aktif, Saudara. Artinya itu sebuah kegigihan yang aktif. Ya, kesabaran, ketekunan yang aktif yang bukan, "Oke, saya diam aja. Saya tunggu Tuhan bertindak sesuatu." Enggak seperti itu. Dan kata ini adalah kata yang sama dipakai dalam Matius pasal 24, di mana Yesus katakan, barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, maka dia akan apa? Selamat. Itu adalah kata yang sama, di mana bukan hanya duduk diam dan do nothing. Bukan seperti itu, Saudara. Jadi, istilah ketekunan, ya, orang-orang kudus atau ketekunan ini, itu adalah ketekunan yang aktif, ketekunan orang-orang yang tidak menyerah, yang imannya dan keyakinannya kepada Tuhan tidak tergoyahkan sama sekali. Itu arti katanya, Saudara. Tapi sekarang kita sudah dapat arti patience ini. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apa atau siapa orang-orang kudus ini? Karena ini berbicara tentang ketekunan orang-orang kudus, Saudara. Siapa orang-orang kudus ini? Kalau kita bertanya siapa orang-orang kudus ini, tergantung kita berbicara kepada siapa. Beberapa daripada grup Kristen percaya bahwa orang-orang kudus, ya, adalah para pahlawan iman. Mereka percaya orang-orang kudus itu adalah para pahlawan iman. Orang-orang yang hebat sepanjang sejarah kekristenan atau sepanjang sejarah Alkitab. Tetapi Alkitab katakan kepada kita, orang-orang kudus khususnya dalam buku Daniel dan Wahyu, itu mengacu kepada mereka yang dianiaya oleh tanduk kecil, oleh binatang, dan oleh pelacur dalam Wahyu pasal 17. Dengan kata lain, kelompok ini, orang-orang kudus ini bukanlah kelompok sembarangan. Mereka ialah orang-orang yang dianiaya. Sekarang kita lihat buktinya, Saudara. Dikatakan dalam Daniel 7 ayat 21. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan siapa? Orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Perhatikan. Tanduk berperang lawan orang-orang kudus. Oke? Jadi orang-orang kudus adalah umat Tuhan yang diapakan? Dianiaya. Daniel 7 ayat 21. Kita lihat bukti yang berikutnya, Wahyu 13 ayat 7. Dan ia, yaitu binatang yang keluar dari dalam laut, dan ia diperkenankan untuk berperang, sekali lagi kita lihat bahasa yang sama, melawan orang-orang kudus dan untuk apa? Mengalahkan mereka. Jadi sekali lagi kita melihat orang-orang kudus selalu terhubung dengan penganiayaan, benar nggak? Dalam buku Daniel dan dalam buku Wahyu. Dan kemudian kita lihat Wahyu pasal 17 ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu, wanita pelacur ini, mabuk dengan darah orang-orang kudus. Apakah saudara bisa lihat beberapa ayat di dalam Alkitab dengan sangat jelas bahwa orang-orang kudus, ya, yang dibicarakan di sini adalah mereka yang menghadapi penganiayaan oleh binatang, oleh pelacur Wahyu pasal 17, dan oleh tanduk kecil dalam Daniel pasal yang ketujuh. Dan mereka harus mempraktekkan kegigihan yang luar biasa, iman yang luar biasa, yang tidak tergoyahkan dan tidak terpatahkan agar mereka bisa berdiri teguh dan tidak menyembah binatang ini. Itu gambaran besar kenapa kata ini muncul dua kali di dalam Alkitab, saudara. Ya, jadi, tapi mungkin saudara katakan, seperti apa sebenarnya ketekunan orang-orang kudus? Kita sudah lihat. Ketekunan orang kudus itu bukan sekedar ketekunan biasa, bukan yang tidak aktif, tapi sesuatu yang aktif. Dan orang kudus berbicara tentang orang-orang atau umat-umat Tuhan yang sementara dianiaya. Kita udah tahu itu dari Alkitab. Tapi pertanyaan sekarang adalah, apa sebenarnya makna ketekunan orang-orang kudus? Saya percaya, saudara, Yesus telah memberikan perumpamaan kepada kita yang menggambarkan apa sebenarnya ketekunan orang-orang kudus itu. Mari kita pergi sekarang pelajaran kita. Lukas pasal 18 ayat pertama. Lukas 18 ayat pertama. Kita akan mulai pembelajaran kita dari sini. Lukas 18 ayat pertama, Alkitab katakan kepada kita. Oke, sudah buka semua? Oke. Alkitab katakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perhatikan baik-baik apa yang Alkitab katakan, saudara. Ada dua pelajaran yang Yesus mau jelaskan dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Yang pertama dia mau katakan bahwa apa? Mereka harus apa?
Mereka harus selalu berdoa. Tapi nggak berhenti di sini. Bukan hanya oke kamu berdoa, nggak seperti itu. Tapi bagaimana katanya? Dengan apa? Dengan tidak jemu-jemu. Apa maksudnya? Apa maksud dengan tidak jemu-jemu? Arti tidak bosan, tidak putus-putus, benar? Jadi Yesus mau katakan kepada kita, dalam Lukas 18 ayat pertama, sebuah perumpamaan yang menggambarkan bahwa perumpamaan ini mau menegaskan kepada kita betapa pentingnya selalu berdoa. Tapi bukan hanya berdoa, tapi berdoa yang tidak putus. Apakah paham sampai sini, saudara? Karena kita akan melewati perumpamaan ini. Ya, mereka tidak boleh putus asa dalam pengalaman doa mereka kepada Tuhan. Itu inti pelajaran dari Lukas 18 ayat Lukas 18. Perhatikan ayat yang kedua, saudara. Alkitab katakan, katanya, dalam sebuah kota ada seorang apa katanya? Seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Pertanyaan saya, hakim ini mewakili siapa? Siapa ini hakim ini? Seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Siapa yang digambarkan oleh hakim ini, saudara? Faktanya adalah hakim ini menggambarkan Tuhan sendiri. Hakim ini menggambarkan Tuhan sendiri. Tapi mungkin saudara tunggu sebentar. Alkitab kan katakan hakim itu tidak takut akan Tuhan dan dia nggak hormatin seorang pun. Bagaimana bisa ini gambarin Tuhan? Kok bisa? Saya mau katakan saudara, hakim ini menggambarkan Tuhan dalam perbandingan yang kontras. Saya katakan sekali lagi, hakim ini menggambarkan Tuhan dalam perbandingan yang kontras. Dengan kata lain saudara, mereka antara hakim dan Tuhan tidak dibandingkan berdasarkan persamaannya. Tetapi mereka dibandingkan berdasarkan perbedaannya. Itu yang mau coba dijelaskan oleh Yesus. Dan kita akan nanti kita lihat dalam pelajaran kita, saudara. Ya, kita akan melihat perumpamaan ya. Ini tentang hal seperti ini. Nah, dalam perumpamaan ini ada tokoh berikutnya selain hakim ini, yaitu janda yang datang ke hakim. Oke, janda yang datang ke hakim. Dia terus datang. Dia datang terus ya. Dan hakim menunda gambaran besar saudara untuk memberikan keadilan kepada janda ini. Dan akhirnya karena janda ini datang terus, hakim itu katakan, oh supaya saya nggak direcokin sama si janda ini, adalah lebih baik saya memberikan apa yang dia minta dalam perumpamaan ini, saudara. Lalu tentu saja pelajaran dari perumpamaan ini ialah jika hakim ini menjawab setiap permohonan si janda, karena janda ini ngerecokin hakim, membuat hakim jadi nggak tenang, saudara, karena dia datang terus. Yang mau disampaikan dalam perumpamaan ini adalah bahwa hakim menjawab karena janda merecoki, tapi Tuhan menjawab kita bukan karena kita recokin Tuhan. Apakah saudara paham? Artinya apa, saudara? Bahwa ketika kita datang ke Tuhan, terus datang ke Tuhan, Tuhan gak bilang, aduh, karena saudara Daryl ngerecokin saya, ya udah saya jawab aja lah. Daripada setiap pagi dia doa nangis-nangis, terus kemudian siang-siang dia datang lagi sama saya nangis-nangis, terus malam-malam dia nangis-nangis lagi, dia bangun nangis-nangis terus. Lebih baik saya jawab aja. Nah, Tuhan gak begitu. Inilah yang tadi saya katakan bahwa ini perbandingan yang kontras antara hakim dengan Tuhan. Tuhan menjawab bukan karena kita merecoki Tuhan. Tapi Tuhan menjawab setiap doa kita oleh karena Tuhan mengasihi kita, saudara. Ini sebuah hal yang luar biasa. Nanti kita akan melihat, saudara. Nah, ini sebuah perbandingan yang kontras. Tapi sekarang, saudara, kita buka ayat yang ketiga dari perumpamaan ini. Dikatakan, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Sekarang pertanyaan saya, janda ini gambarin siapa? Siapa janda ini? Kalau hakim ini adalah Tuhan, penggambarannya. Janda ini gambarin siapa? Siapa? Di dalam Alkitab, seorang perempuan gambarin siapa? Gereja. Melambangkan gereja. Tapi perhatikan baik-baik, saudara. Dengarkan baik-baik. Lihat baik. Di kota itu ada seorang janda. Janda. Artinya apa, saudara?
kita melihat bahwa kalau perempuan melambangkan gereja, yang sangat menarik, perempuan ini bukan perempuan biasa. Tapi perempuan ini digambarkan sebagai janda. Perhatikan informasi ini, saudara. Perempuan ini digambarkan sebagai janda. Dia nggak bilang di kota itu ada seorang perawan yang selalu datang ke hakim. Enggak. Seorang janda. Dengan kata lain, saudara, apa arti seorang janda? Apa maksudnya seorang janda? Dia nggak bersuami, benar? Ya, itu arti seorang janda, saudara. Dengan kata lain, dia tidak memiliki dukungan sama sekali. Benar nggak? Ini seorang janda. Dia nggak memiliki dukungan sama sekali. Yang disamain sama janda sekarang, saudara ya. Jadi ini yang terjadi. Sambil mempelajari ini kita akan lihat, saudara, bahwa dia, si janda ini, kehilangan semua miliknya. Ya, kehilangan semua miliknya. Dengan kata lain, ini adalah seorang perempuan. Ini melambangkan gereja yang berada dalam satu kondisi yang luar biasa, di mana kitab Wahyu menggambarkan perempuan ini sebagai gereja, di mana perempuan ini digambarkan sementara sedang dianiaya oleh naga. Dengan kata lain, perempuan ini ditinggalkan tanpa memiliki apa-apa sama sekali. Dia harus lari, dia tidak bisa bawa apa-apa sama sekali, saudara. Ini adalah periode yang digambarkan dalam perumpamaan ini. Ya, seorang perempuan mewakili gereja, tapi bukan gereja biasa, tetapi gereja yang telah kehilangan segala sesuatu yang dimilikinya. Semua dukungan dunia hilang, saudara, kepada gereja ini. Ya, dengan kata lain, perempuan ini telah dikuras habis oleh musuhnya. Dan satu-satunya pengharapan janda ini adalah campur tangannya siapa? Hakim. Apakah saudara bisa lihat gambarannya sampai saat ini? Oke, ini yang terjadi, saudara. Saya ulangi supaya apakah saudara masih bingung. Di kota itu ada hakim. Hakim ini gambarin Tuhan. Dan kemudian di kota itu ada janda. Janda atau perempuan melambangkan gereja, benar? Tapi gereja ini bukan gereja biasa. Gereja yang digambarkan sebagai janda. Artinya apa? Gereja ini telah kehilangan segala sesuatunya. Telah dikuras habis oleh musuhnya. Karena dalam cerita itu ada musuhnya. Dan satu-satunya pengharapan daripada janda ini adalah campur tangan si hakim. Ini yang mau digambarkan oleh perumpamaan ini, saudara. Mereka, ya, ini yang terjadi. Nah, kalau kita lihat, saudara, menurut kebanyakan pakar Alkitab, ketika mempelajari perumpamaan ini, mereka katakan bahwa suami dari perempuan ini kira-kira punya utang kepada seseorang. Ini kata mereka. Oke. Lalu dia mati dan dia nggak bisa lunasi hutangnya. Nah, maka si pemberi hutang ini, ya, mengambil segala yang dimiliki oleh janda ini untuk menutupi utang suaminya. Seperti cerita di perjanjian lama. Kalau saudara tahu ceritanya. Seperti itu kata para pakar Alkitab. Dengan kata lain, perempuan ini kehilangan semua miliknya. Dia udah nggak punya anak, dia nggak punya tempat tinggal. Alkitab nggak gambarkan itu, saudara. Dia nggak punya uang, dia nggak punya teman, dia sebatang kara. Ya, ini yang digambarkan oleh Alkitab. Tadi yang disebutkan tidak ada dalam perempuan itu. Dia tidak punya dukungan untuk hidup dia sendiri. Dan musuhnya telah menguras habis. Kita baca sekali lagi, saudara, ayat yang ketiga. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Nah, kata kerja selalu datang, saudara. Itu artinya apa? Apa artinya selalu datang? Artinya janda itu terus datang, benar? Terus datang dan datang terus kepada siapa? Hakim. Dengan kata lain, saudara, janda itu bukan hanya sekali datang kepada hakim ini, tapi dia datang terus, terus menerus dia datang kepada hakim ini. Dia datang lagi, dia datang lagi, dan dia datang lagi. Sekarang kita lihat ayat yang kelima dari perumpamaan ini, saudara. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Artinya kita bisa lihat, saudara, hakim ini katakan janda ini terus datang. Artinya perempuan ini tidak hanya sekali atau dua kali datang,
Ya, dan kemudian dia katakan, "Oke, percuma. Si hakim nggak dengerin saya dan sekarang kemudian saya nggak mau ngapa-ngapain lagi." Enggak itu perumpamannya. Dia datang, selalu datang, dan selalu datang. Ini yang terjadi, Saudara. Dia terus datang dan terus. Walaupun dia seorang perempuan sama sekali nggak punya apa-apa, Saudara, dia selalu datang kepada hakim itu. Dan sangat menarik, perempuan ini melambangkan gereja tadi. Benar? Sama sekali nggak punya sarana untuk menunjang hidupnya. Tetapi memiliki iman yang teguh, yang tidak putus asa dan berani menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan yang menyerang diri dia. Ini yang terjadi dalam perumpamaan ini. Tapi dalam kisah ini ada seorang musuh, ya, seorang musuh yang bahasa Grikanya atau Yunani adalah Antidikos, Saudara. Nah, pertanyaan adalah siapa sih musuh ini? Petrus katakan kepada kita dalam bahasa yang sama, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si Antidikos, iblis. Artinya, coba kita rangkum puzzle ini sekarang. Kita melihat ada Tuhan yang digambarkan hakim, benar? Terus kemudian kita melihat ada gereja yang digambarkan sebagai janda. Ya, artinya apa? Dia perempuan atau gereja dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Lalu ada musuhnya setan, Saudara. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika janda ini datang terus kepada hakim itu, apakah hakim itu langsung menjawab permohonan janda? Apakah dia langsung jawab? Enggak. Apakah janda itu menyerah? Tidak. Ketakutan macam apa yang dimiliki oleh janda ini, Saudara? Apakah janda ini hanya duduk dan berkata, "Oke, ya nanti sajalah saya tunggu si hakim ini untuk bertindak. Saya udah datang sekali, ya nanti aja siapa tahu dia tergerak hatinya." Enggak, Saudara. Dia selalu datang, janda itu memiliki iman yang gigih, dia tekun, dia terus-menerus selalu datang. Katakanlah ini ada sebuah ketekunan yang aktif. Dia katakan saya harus datang terus sampai saya pada akhirnya mendapatkan keadilan. Saya nggak akan menyerah. Tapi dalam perumpamaan ini, perhatikan sekali lagi, Saudara, informasi yang disampaikan Alkitab. Terjadi sesuatu. Ayat 4. Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak. Perhatikan. Untuk beberapa saat waktu lamanya, ketika janda itu datang, janda itu datang, hakim ini nggak langsung dengar. Dia tolak. Tapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ada penundaan terhadap permohonan dari si janda? Apakah ada penundaan? Iya, karena Alkitab katakan untuk beberapa waktu lamanya hakim ini ngapain? Nolak. Pertanyaan saya, apakah hakim memberikan alasan yang benar ketika dia tolak si janda? Apakah dia memberikan alasan yang benar ya ketika dia menjawab si janda, Saudara? Tidak. Dia memutuskan untuk menjawab permohonan janda karena janda ini ngerecokin dia. Ini yang disampaikan oleh Alkitab. Nah, kita tahu Tuhan nggak buat itu, Saudara. Ya, kita nggak bilang bahwa kalau kita datang ke Tuhan dan Tuhan bilang, oke, karena dia ngerecokin saya akan jawab lah. Tuhan katakan nggak seperti itu. Nah, kita lihat, Saudara, Tuhan, sekali lagi kita lihat, Tuhan dibandingkan dengan hakim ini secara kontras. Dalam kedua kasus yang sama antara Tuhan dan hakim, ya, terjadi penundaan. Tetapi, ya, ketika akhirnya hakim itu memberi jawaban kepada si janda, dia melakukan dengan hal yang salah. Tapi Tuhan melakukan bukan dengan alasan yang salah. Ketika Tuhan jawab, dia akan memberikan alasan yang benar, Saudara. Sekarang kita pergi ke ayat 7, supaya kita lihat gambaran besarnya dulu, baru kita jelaskan nanti. Apa yang mau disampaikan oleh perumpamaan ini? Ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan akankah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Kalau kita lihat, Saudara, thoughts he bear long with them. Artinya apa? Kita melihat bahwa Tuhan ini seperti menunggu. Ya, artinya apa? Janda ini mewakili umat Tuhan. Hakim ini mewakili Tuhan itu sendiri. Dan apakah janda ini datang terus? Iya. Apakah janda ini gigih? Iya.
Apakah ini ketekunan yang tidak menyerah dalam skenario yang paling buruk, saudara? Iya, ini yang terjadi. Tapi apakah Tuhan langsung menjawab permohonannya pada waktu itu? Tidak. Karena dikatakan bahwa walaupun dia mengulur waktu dengan mereka. Artinya apa? Tuhan membuat penundaan dalam menjawab kasus ini. Yang saya mau katakan, saudara, kita perlu melihat konteks secara jelas cerita ini. Supaya kita tahu ini lagi ngomongin apa sebenarnya. Ya. Jadi apakah kita melihat bahwa Tuhan menunda menjawab permohonan daripada si janda ini? Sekarang kita pergi ke Lukas 18 ayat 6, saudara. Kita lihat sekarang gambaran besarnya. Lukas 18 ayat 6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah, si hakim, akan membenarkan orang-orang pilihannya si janda, yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Terjadi penundaan. Jadi walaupun ada penundaan, Tuhan akan memberikan atau akan turun tangan dan membela umat pilihannya untuk membenarkan mereka dari musuhnya. Dia akan melakukan dengan segera, saudara. Kemudian, perhatikan baik-baik di akhir dari perikop ini, saudara. Dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kita udah dapat gambaran besar ceritanya. Ya, pertanyaan saya, apa yang Yesus katakan ketika dia nutup perumpamaan ini? Apa yang dia katakan? Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Perumpamaan berakhir. Apakah sudah nangkep perumpamaan ini? Ini yang terjadi, saudara. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kapan perumpamaan ini diaplikasikan? Kapan perumpamaan ini dapat diaplikasikan? Peristiwa atau periode mana perumpamaan ini bisa diaplikasikan? Kita perlu lihat konteksnya, saudara. Benar? Ya. Saya nggak akan baca banyak-banyak ayat, saudara. Tapi kalau kita lihat ayat sebelumnya, itu berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi kalau kita lihat juga bagian akhir dari perikop ini, Yesus katakan apa? Akan tetapi jika anak manusia itu apa? Datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi perumpamaan ini diakhiri dengan referensi kedatangan siapa? Kedatangan siapa? Kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, kalau gitu pertanyaan saudara, perumpamaan ini diaplikasikan di waktu kapan? Di waktu tepat sebelum Yesus datang. Apakah saudara paham? Jadi di waktu tepat sebelum Yesus datang, Yesus memberikan sebuah perumpamaan dan dia menggambarkan sesuatu dan kemudian ditutup dengan sebuah pertanyaan, apakah dia atau Yesus akan mendapatkan iman pada waktu dia datang yang kedua kali, saudara. Maka kita tahu bahwa perumpamaan ini adalah berbicara tentang waktu sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Waktu di mana krisis besar terjadi, di mana Alkitab katakan kepada kita belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Nah, sekarang kita lihat simbol-simbolnya, saudara. Hakim mewakili Tuhan, musuh mewakili setan, dan janda mewakili gereja. Tapi gereja yang kayak mana janda ini? Gereja yang seperti apa? Gereja apakah ini ada gereja di masa damai di mana semua orang berkumpul dan berkecukupan? Tidak. Ini adalah gereja yang sedang menghadapi krisis besar. Gereja di akhir zaman, saudara. Yang sangat menderita karena dia digambarkan sebagai janda. Artinya apa, saudara? Coba kita perhatikan baik-baik apa yang sebenarnya Yesus mau jelaskan kepada kita. Tapi ketika di akhir zaman ini, dalam perumpamaan ini, gereja atau si janda menghadapi satu situasi, ya, di mana dia menderita oleh karena musuhnya. Dia memohon kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terjadi sebuah penundaan, saudara. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menjawab setelah penundaannya, dia menjawab permohonan umatnya. Setelah penundaan itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, perumpamaan ini mengacu ke situasi apa sebenarnya? Ya, kita nggak perlu ragu lagi, saudara, bahwa perumpamaan ini menggambarkan ke situasi di mana masa
kesukaran besar terjadi. Atau kita sebut sebagai masa kesusahan Yakub. Inilah situasi dari perumpamaan ini, saudara. Akan ada satu masa kesukaran besar yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan, saudara. Dan mereka yang memiliki ketekunan orang-orang kudus ini, yang akan tahan berdiri menghadapi binatang, patungnya, dan tandanya. Ini digambarkan di sini. Dan mereka tidak akan langsung didengar permohonannya pada masa itu. Mereka akan menghadapi sebuah penundaan di masa itu. Tuhan menunda untuk menjawab dari doa daripada janda ini. Dan kemudian yang terjadi adalah mereka punya musuh. Artinya apa, saudara? Ketika umat-umat Tuhan akan melewati masa kesukaran besar, Yesus memberikan sebuah perumpamaan bahwa di masa itu kamu akan menghadapi satu situasi yang luar biasa. Kamu akan menjadi seperti janda, tidak ada dukungan sama sekali, kamu nggak punya apa-apa, dan satu-satunya pengharapan yang kamu bisa lakukan adalah siapa? Campur tangan dari hakim. Tetapi ketika orang umat-umat Tuhan ini memohon kepada hakim itu untuk melepaskan dia dari musuhnya, Tuhan mengizinkan sebuah penundaan terjadi pada masa itu, saudara. Tetapi setelah melewati beberapa hari bukan beberapa hari, setelah melewati beberapa saat daripada penundaan, Tuhan akan jawab doa daripada umat-umat Tuhan. Ini yang terjadi, saudara. Artinya apa? Kita akan menghadapi situasi seperti ini pada masa itu. Dan inilah yang disebut generasi terakhir atau 144.000. Jadi janda ini mewakili generasi terakhir yang hidup sebelum Yesus datang, yang melewati sebuah krisis, di mana dia menghadapi segala sesuatunya, dia nggak punya apa-apa, dia kehilangan segala sesuatunya oleh karena setan ini, dan kemudian dia memohon kepada Tuhan untuk melepaskan daripada musuhnya, tapi Tuhan mengizinkan sebuah penundaan terjadi dalam hidupnya agar mereka dicobai terus, dan kemudian yang terjadi adalah Tuhan menjawab doanya, saudara. Ini yang terjadi. Orang-orang ini mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Orang-orang ini menolak binatang itu, saudara. Mereka menolak patungnya, menolak tandanya, dan mereka menolak apa? Bilangan namanya. Siang malam mereka memohon kepada Tuhan untuk dilepaskan dari musuh mereka. Ya, mereka tidak menyerah. Dan kemudian mereka memiliki kegigihan yang luar biasa kepada Tuhan untuk menghadapi krisis besar ini, saudara. Mereka yang setia di gereja akan ditinggalkan dalam kondisi melarat pada masa itu. Ini yang mau dijelaskan kepada kita perumpamaan ini. Bahwa di akhir zaman, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, mereka yang pada akhirnya setia kepada Tuhan akan ditinggalkan dalam kondisi seperti janda. Ini yang terjadi, saudara. Dan siapa yang menyikat habis milik mereka? Setan. Arti iblis melucuti segala sesuatu yang mereka miliki, saudara. Dan mereka sama sekali nggak memiliki tunjangan hidup sama sekali. Dan seperti yang dikatakan perumpamaan ini, mereka berseru siang dan malam. Kalau saudara baca apa yang Ron buat katakan, bahwa support dunia bagi umat-umat Tuhan di akhir zaman, itu akan suatu hari ini diputus. Artinya saudara, itu persis seperti perumpamaan ini. Bahwa pada akhirnya kita nggak akan miliki apa-apa. Kita pada akhirnya umat-umat Tuhan harus melewati situasi di mana mereka akan menghadapi situasi yang begitu mengerikan. Dan satu-satunya pengharapan mereka hanya campur tangannya siapa? Tuhan. Ini yang terjadi, saudara. Dan sangat menarik kata berseru, supaya kita bisa lihat. Karena mereka siang dan malam berseru. Kata berseru itu gambarin kata yang sama ketika Yesus katakan, maka berserulah Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kata yang sama, saudara. Pertanyaan saya, apakah ada penundaan dalam hal Bapak menjawab permohonan anak? Apakah ada penundaan, saudara? Ada penundaan. Tapi apakah Tuhan menyelamatkan Yesus dari krisis? Tadi pagi sempat dijelaskan oleh saudara Wilson. Apakah Tuhan mengizinkan dia untuk lewatin krisis itu? Atau Tuhan mengizinkan dia untuk melalui krisis itu? Tuhan mengizinkan Yesus untuk
lewatin krisis itu. Tuhan gak ambil krisis itu dari Yesus. Artinya apa saudara? Tuhan ya tidak membuat hal itu. Dan Yesus masih tetap menjalani krisis itu saudara. Dan dia berseru kepada Bapaknya ketika krisis itu terjadi. Dan Bapaknya tidak langsung mendengar dia. Tetapi pada akhirnya Yesus mendapatkan balasan atas jawaban, atas doanya dia. Pada hari kebangkitan saudara. Nah kalau gitu pertanyaannya. Apakah umat-umat Tuhan di akhir zaman akan melewati krisis yang sama yang seperti Yesus alami? Artinya apa saudara? Kita akan melewati hal yang sama saudara. Kita akan melewati apa yang Yesus rasakan pada waktu dia lewatin krisis di hadapannya. Ini yang terjadi saudara. Perhatikan baik-baik. Alkitab katakan kepada kita dalam Yesaya 54 ayat 7. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau. Sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Jadi saudara, masa itu di mana umat-umat Tuhan akan ditinggalkan seperti janda, itu adalah masa yang relatif singkat. Tetapi walaupun singkat saudara, itu adalah penderitaan yang sangat berat. Dan umat Allah akan terus datang dan terus datang. Dan mereka nggak akan pernah melepaskan tangan Tuhan. Coba saya tanya, kapan kita bisa belajar berserah seperti itu? Apakah itu nanti atau harus hari ini? Harus hari ini saudara. Jika kita nggak belajar itu sekarang, maka yang terjadi adalah kita nggak akan bisa mempraktekkan ketekunan orang-orang kudus itu sendiri. Iman yang tidak menyerah dalam kondisi sejarah dunia yang sangat mengerikan. Contoh paling baik dalam cerita ini adalah cerita cerita tentang perumpamaan bukan cerita tentang perempuan Kanaan saudara. Dia bukan perempuan Yahudi, oke? Dia adalah seorang perempuan dari golongan bukan Yahudi atau bukan orang Yahudi. Nah, dia ini sering menguntit Yesus saudara, atau sering mengikuti Yesus dari belakang. Dan kemudian ketika dia mengikuti Yesus dari belakang, dia katakan, Tuhan tolong sembuhkan anak saya. Dan saudara tahu apa yang Yesus lakukan? Ketika perempuan ini bilang sama Yesus, tolong sembuhkan anak saya. Yang Yesus lakukan adalah dia jalan terus saudara. Seolah-olah dia nggak dengar perempuan ini. Dan kemudian ini, perempuan ini nggak patah semangat. Dia terus lanjut, dan kemudian dia katakan, dan dia kejar Yesus, dan kemudian dia bilang, Tuhan tolong, anak perempuan saya sakit katanya. Dan kemudian perempuan ini mendengar, Alkitab katakan, murid-murid katakan, Tuhan, ini memalukan, perempuan itu teriak-teriak. Suruh dia pulang katanya. Suruh dia pergi dari sini. Ya, dan kemudian perempuan ini nggak berhenti saudara. Dia terus datang dan kemudian dia dengan suara yang keras katakan kepada Yesus bahwa Tuhan tolong sembuhkan anak perempuan saya. Dan kemudian Yesus katakan dengan suara keras kepada perempuan itu, aku hanya dikirim kepada siapa? Domba-domba Israel, kata dia. Saya mau katakan saudara, andai itu saya pasti udah pergi. Benar gak? Waktu saya bilang, Tuhan sembuhkan anak saya, kata perempuan ini. Yesus nggak peduli, tampaknya. Dia berjalan terus kemudian dia bilang, Tuhan sembuhkan anak saya. Terus murid-murid dia bilang, Tuhan malu kayak begini teriak-teriak tuh perempuan. Usir aja. Terus kemudian dia bilang lagi, Tuhan sembuhkan anak saya. Dan Yesus langsung bilang gini, saya hanya diutus kepada domba-domba Israel. Kalau itu saya saudara, saya akan pergi dari tempat itu. Tapi perempuan ini nggak menyerah saudara. Dan kemudian dia katakan, saya nggak dikirim untuk perempuan Kanaan macam kayak kamu. Kata Yesus. Kalau itu saya akan pergi dari situ. Dan kemudian perempuan itu nggak menyerah. Dia katakan sekali lagi, Tuhan, anak perempuan saya sakit. Tolong sembuhkan dia. Dan Yesus membuat jauh lebih parah dalam cerita itu. Dia bilang apa? Tidak baik mengambil roti
dan memberikan kepada anjing. Saudara bisa bayangin, kalau itu saya, kalau itu saudara, saya percaya kita akan langsung pergi, benar nggak? Tapi perempuan ini sadar, Yesus nggak begitu. Dia tahu bahwa Yesus tidak seperti yang dia lihat saat itu. Saudara bayangkan, dia dikatain anjing, benar nggak? Kita, perempuan ini menghadapi satu situasi, dan dia terus ditunda, jawaban atas permohonannya terus ditunda sama Tuhan. Dia terus ditunda, dan kemudian bahkan lebih parah Tuhan Yesus katakan, kamu ini anjing. Nggak mungkin saya kasih roti untuk anjing kayak kamu. Situasi yang seperti itu, kalau perempuan ini nggak gigih, dia akan berhenti. Tapi perempuan ini nggak, saudara. Apa yang dia katakan? Dia katakan demikian, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan Yesus katakan, hai ibu, besar imanmu. Artinya apa, saudara? Perempuan ini datang terus, datang terus, datang terus kepada Yesus. Dalam The Great Controversy, Ron Buat katakan kepada kita bahwa semua hubungan dunia akan habis, saudara. Bukan keduniawian, artinya apa? Semua yang berhubungan dengan dunia pada akhirnya nanti, itu akan terkuras habis dari umat-umat Tuhan. Artinya apa, saudara? Segala sesuatu yang dimiliki oleh umat-umat Tuhan akan habis, benar-benar habis. Ditinggal menjadi seperti janda. Dengan kata lain, mereka akan menghadapi satu krisis yang besar. Dan mereka mencoba berdoa kepada Tuhan untuk dilepaskan dari situasi itu. Tapi Tuhan membiarkan penundaan terjadi. Pertanyaan buat kita pada malam hari ini adalah, apakah kita terbiasa melihat Yesus dengan wajah yang sebenarnya? Apakah kita terbiasa melihat Yesus bahwa Yesus tidak seperti itu? Artinya, saudara, ketika kita menghadapi satu situasi, dalam perumpamaan ini mengajarkan dua hal tadi. Jangan berhenti berdoa dan jangan jemu-jemu. Artinya apa, saudara? Kita harus punya sebuah pengalaman doa yang luar biasa kepada Tuhan. Karena akan datang masa di mana kita akan melihat tampaknya Tuhan tidak mendengar doa kita. Artinya, saudara, kalau kita nggak belajar sekarang, kita nggak akan pernah belajar hal itu. Mungkin ada dari antara kita yang Tuhan izinkan untuk kita mengalami hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Mungkin kita ditinggal oleh kekasih kita. Mungkin Tuhan izinkan kita kehilangan uang kita. Mungkin Tuhan izinkan kita menghadapi situasi atau masalah dalam keluarga kita. Tapi yang Tuhan izinkan itu adalah supaya kita belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dan kita belajar untuk berdoa bahwa apa yang kita lihat gak seperti itu. Supaya ketika ketekunan itu dibutuhkan pada masa itu, kita akan memiliki ketekunan orang-orang kudus. Itulah sebabnya Roh Nubuat katakan kepada kita, Tuhan mengizinkan ujian agar kita boleh dibersihkan dari semua yang berkaitan dengan dunia. Dari cinta diri, dari tabiat yang keras yang tidak menyerupai Kristus. Allah mengalami bagian penderitaan yang paling berat untuk mencapai jiwa kita, supaya kita boleh mengenalnya, dan Yesus Kristus yang diutusnya, agar kita memiliki kerinduan yang mendalam untuk dibersihkan dari pencemaran, dan boleh keluar dari ujian itu lebih murni, lebih suci, lebih bahagia. Kita sering masuk ke dalam tungku ujian dengan hati yang digelapkan oleh cinta diri. Tetapi bila kita tekun, di saat ujian yang menentukan, kita akan keluar dari sana memantulkan karakter Tuhan. Artinya, saudara, peristiwa itu akan terjadi. Tapi Tuhan mengizinkan dalam kehidupan kita saat ini untuk kita melewati ujian-ujian ini agar kita percaya kepada Tuhan. Dan pertanyaan Yesus, saya akan akhiri dengan ayat ini. Apabila anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di atas dunia? Pertanyaan, saudara. Perumpamaan ini ditutup dengan ini. Artinya apa? Jawabannya bisa iya, jawabannya bisa tidak. Artinya apa, saudara? Tuhan mengizinkan ini berhenti demikian karena ini membutuhkan jawaban kita. Panggilan buat kita, saudara, pada malam hari ini. Mungkin kita menghadapi
situasi yang kita nggak pernah harapkan dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan mengizinkan dalam kehidupan kita, kita melewati dapur perapian. Mungkin Tuhan mengizinkan dalam kehidupan kita, kita melewati hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak pernah kita harapkan sama sekali. Tapi itu adalah cara yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk kita belajar bahwa satu-satunya pengharapan kita adalah campur tangannya siapa? Tuhan. Agar kita belajar percaya kepada Tuhan. Itu sama seperti saudara datang ke tempat ini dengan menggunakan pesawat terbang. Saya mau tanya, bagaimana saudara percaya kepada pilot yang saudara nggak pernah kenal, saudara nggak tahu dia siapa, berapa kali dia terbangin itu pesawat, tapi saudara bisa duduk dengan tenang ketika menghadapi turbulence di pesawat. Tapi ketika kita menghadapi turbulence dalam kehidupan kita katakan pilot kita nggak benar, itu Tuhan. Artinya saudara, kalau kita bisa percaya pilot, seharusnya kita percaya pilot kita yaitu siapa? Yesus. Jadi saudara, kalau selama ini dalam kehidupan kita nggak percaya sama Tuhan, kita bertanya tentang Tuhan, Tuhan kenapa penderitaan ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa saya harus kehilangan ini? Kenapa saya harus merasakan ini? Itu adalah ujian yang Tuhan izinkan agar kita bisa percaya bahwa satu-satunya pengharapan kita hanyalah pada siapa? Hanya Tuhan. Kalau itu adalah kerinduan saudara, saya mengundang kita untuk tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami dengar, yang mengingatkan kami kembali bahwa kami memerlukan ketekunan orang-orang kudus. Oh Tuhan yang baik, biarlah setiap penundaan yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah setiap hal yang mungkin tampaknya adalah sebuah kekecewaan dalam kehidupan kami. Biarlah kami belajar seperti perempuan Kanan itu, bahwa Engkau sebenarnya tidaklah demikian. Oh Tuhan yang baik, bantu kami untuk percaya kepada Engkau, bantu kami untuk dapat merasakan bahwa Engkau tidak seperti yang setan katakan selama ini. Dan biarlah Engkau membantu kami Tuhan, di dalam setiap pencobaan, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap hal yang mungkin kami belum mendapatkan jawabannya. Dan biarlah kami dapat terus mempercayai Engkau Tuhan, karena Engkau akan bertindak, bukan karena kami merecoki Engkau, tapi karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami berada di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.